Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi cuka tahu, yang mana cuka tahu tersebut sudah tidak dipakai selama 4 hari atau 3 hari ya. Jadi kemarin saya itu libur waktu mau lebaran. Jadi lebarannya kan hari Sabtu. Nah, saya dari hari Kamis itu sudah mulai libur produksi ya. Jadi terakhir masak tahu itu hari Rabu. Hari Rabu malam itu masih produksi. Jadi mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan sekarang saya membuat video ini itu adalah hari Minggu. Jadi sudah 4 hari ya, 4 hari kepake ini, mau dipakai ini. Jadi bagaimana cara mengatasinya nanti, dan apakah masih bisa cuka tahu tersebut digunakan untuk memproduksi tahu setelah sekian lama tidak terpakai. Nah, nanti jawabannya kita simak video yang saya akan bagikan nanti. Namun sebelum kita memulai pembahasan di video kali ini, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih dalam suasana hari raya ya, masih dalam suasana lebaran. Jadi apabila selama saya membuat konten ada salah-salah kata maupun teori yang menurut kalian kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jadi seperti ini cukanya ya. Cukanya setelah 3 hari tidak dipakai. Ini yang mengapung ini bukan apa, endap-endapannya ya. Ya, ada sedikit endap-endapan. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba dulu nanti. Sebelah sini juga. Seperti ini setelah 3 hari tidak digunakan untuk produksi. Nanti kita coba untuk mencukai tahu ya, mencukai pati, bagaimana hasilnya. Namun sebelum itu perlu diingat, harus menggunakan teori yang telah saya bagikan kemarin ya. Jadi kalian bisa lihat video-video saya tentang bagaimana supaya mengatasi tahu tidak kecut ya. Rasanya supaya tidak kecut itu bagaimana, permasalahannya ada di cuka. Nah, dan satu lagi, saya sudah menyiapkan ini air panas, kelihatan ya, masih ada uapnya. Itu saya ambil dari tungku sini sebelum saya masukin pati atau bubur kedelai. Saya ambil terlebih dahulu airnya. Tujuannya nanti kita campur ke dalam cuka sini. Jadi air panas kita tuangkan ke cuka yang telah 3 hari tidak dipakai. Dan satu lagi, harus kita tuang, kita ambil yang bening saja, endap-endapannya kita buang ya. Dan caranya seperti ini. Kita siapkan bak kosongnya terlebih dahulu. Nanti cuka ini kita pindah ke dalam ember hitam itu. Tapi ingat, endap-endapannya yang ada di bawah itu jangan sampai ikut ya. Oke. Kita ambil pelan-pelan ya. Nah, yang saya maksud endap-endapannya ini kita buang. Dan cara seterusnya ada 3 bak, 3 ember, sama seperti itu. Nah, kita buang endapan-endapannya.
Embernya kita cuci. Nah, oke, seperti itu caranya. Nanti kita lihat bagaimana di proses pembuatan tahunya, apakah ada yang beda dengan yang kita pakai sebelumnya, yaitu cuka yang terus digunakan untuk produksi. Nanti kalian lihat videonya. Langsung masuk ke proses pencukaan ya. Kita langsung masuk ke proses pencukaan cuka yang tadi ya. Cuka yang 3 hari tidak dipakai, nanti bagaimana di proses pencukaannya, ada yang berubah apa tidak, kita saksikan sama-sama. Karena saya juga baru kali ini menggunakan cuka yang mana 3 hari tidak dipakai terus dipakai kembali. Biasanya saya itu maksimal 2 hari. Ini sekalian uji coba ya. Kalau misalkan nanti jadi tahu, bagaimana rasanya, berubah atau tidak, saya juga belum tahu. Nanti kita saksikan di akhir video. Oh iya, satu lagi, biasanya kalau saya libur, setelah libur 1 hari atau 2 hari, pasti masakan yang pertama saya kasih cuka mentah. Nah, itu 1 botol harga 40.000 teman-teman ya. Beli di toko bahan roti itu insya Allah ada. Misalkan kurang panas, kita tambahi air panas, kita ambil dari sini. Itu kan sudah panas. Kita ambilkan dari air yang ada di tungku ini. Dan misalkan kalian sudah cari cuka mentah di toko bahan roti itu tidak ada, ya nggak usah pakai cuka mentah, tidak apa-apa. Saya cuma antisipasi aja itu. Intinya tidak wajib teman-teman ya. Nah, ini yang pertama, pencukaan, masakan yang pertama. Sepertinya ini kalau proses pencukaannya masih sama. Masih sama dengan yang biasanya ya, kita mencukai tidak langsung jadi, bertahap. Kita putar-putar terlebih dahulu seperti yang ada di video itu caranya. Kita pakai gayung. Ini misalkan nanti kalau tidak menggumpal, berarti memang sudah tidak bisa digunakan, cuka yang sudah 3 hari tidak digunakan. Tapi kalau menggumpal dan jadi tahu, berarti masih bisa untuk digunakan produksi. Akan tetapi kita belum tahu bagaimana nanti hasil tahu ya, hasil tahu dari cuka yang tidak digunakan selama 3 hari. Ini sepertinya proses pencukaannya berjalan dengan lancar. Jadi masih sama seperti biasanya kita mencukai. Untuk bau dan warnanya itu memang agak berbeda teman-teman. Jadi kalau yang sekarang, nah ini kebetulan ada yang belum dituang. Jadi warnanya itu memang agak bening ya, bening, dan baunya itu kurang sedap.
Tapi di sini saya sudah mengakali hal tersebut dengan memberikan mentega ya, sedikit mentega di adonan bubur kedelainya nanti waktu kita rebus. Jadi kita tuangkan ke dalam air panas ini menteganya, biar nanti tercampur dengan bubur kedelai yang akan kita rebus. Nah, manfaatnya seperti itu teman-teman, meminimalisir bau sangit ataupun bau-bau yang disebabkan oleh hal-hal lain, contohnya seperti cuka yang seperti ini ya. Ini sudah mulai membentuk gumpalan-gumpalan ya. Mungkin kurang terlihat jelas dalam video. Nah, kelihatan ya, sudah mulai menggumpal dia ya. Patinya sudah mulai membentuk gumpalan. Jadi intinya di proses pencukaan ini berjalan dengan lancar dan aman. Akan tetapi sekali lagi kita belum tahu hasil dari tahunya sendiri ya, apakah berubah rasanya atau bagaimana, ataupun teksturnya nanti akan lembek dan sebagainya, kita juga belum tahu. Makanya kalian simak video ini sampai selesai supaya nanti kita sama-sama tahu hasil dari bahan cuka tahu yang tidak digunakan selama 3 hari. Ini penting bagi pemula ya. Supaya nanti kalian tidak kebingungan. Di sini sudah saya praktekkan. Nanti tinggal menerapkan saja. Misalkan kalian ada halangan, tidak bisa memproduksi tahu selama 3 hari, kalian bisa menggunakan cara ini. Kalau biasanya saya maksimal itu 2 hari, karena berhubung kemarin ada suatu hal yang tidak bisa membuat saya untuk memproduksi tahu secepatnya, maka ya terpaksa saya libur 3 hari. Karena kemarin kan hari Kamis itu saya sudah libur, sedangkan lebarannya hari Sabtu. Otomatis hari Sabtu seharusnya saya sudah mulai masak, akan tetapi karena memang suasana lebaran ya agak nggak pantas aja saya memproduksi tahu sendiri di rumah. Nah, ini sudah mulai membentuk gumpalan-gumpalan, ini hampir jadi. Kalau ini jadi berarti cuka seterusnya, jadi cuka setelah ini itu aman teman-teman. Jadi masih bisa digunakan untuk besoknya lagi dan seterusnya. Ya oke, mungkin ini sudah jadi, kita diamkan sejenak ya, supaya warna dari cuka ini agak kehijauan. Nanti baru kita sedot atau baru kita kuras cukanya. Tunggu kira-kira 5 menit baru kita sedot.